Bapak dan Ibu. Saya mengapresiasi dari Bapak dan Ibu untuk mulainya dari modul 1.3 visi guru penggerak ini di modul di alur mulai dari diri sudah lebih banyak yang mengunggah tugasnya daripada yang belum, hanya ada beberapa yang belum, mudah-mudahan nanti akan segera menyusul. Harapan dari saya sebagai fasilitator, semua guru penggerak, semua calon guru penggerak angkatan 7 ini sebelum masuk ke ruang kolaborasi itu harus sudah melalui mulai dari diri, eksplorasi konsep mandiri dan eksplorasi konsep berbagi atau diskusi, sehingga tidak terputus alur berpikir kita. Kalau di alur mulai dari diri, eksplorasi konsep belum dilewati, tiba-tiba pada ruang kolaborasi nanti ada semacam benang yang putus. Jadi harapannya itu kita betul-betul melewati alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata itu secara utuh. Dan terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah mengunggah aksi nyatanya melalui Google Classroom yang sudah kita bentuk bersama. Di sana akan tersimpan, Bapak dan Ibu memiliki kapanpun nanti ditagih oleh PP atau oleh Dirjen GTK, Bapak dan Ibu tinggal mengambil kembali. Jadi tidak terselip. Kadang-kadang kalau kita simpan di dokumen kita, lupa menyimpannya di mana, kita mencari-cari. Tapi kalau sudah ada di Google Classroom, tinggal membuka kelas kita saja, di sana masih ada, masih dapat diunduh kembali itu. Tentu saja Bapak dan Ibu, untuk sore hari ini jangan lupa kita untuk bertatap maya dengan semangat, dengan rasa bahagia. Tidak ada satupun di antara Bapak dan Ibu yang merasa terpaksa, merasa sedih, tapi semua dengan bahagia. Selanjutnya untuk identitas modul di paket modul 1.3 ini, nama modulnya visi guru penggerak. Sesi pembelajaran kali ini adalah ruang kolaborasi sesi 1, ruang diskusi. Jumlah jam pelajarannya 3 JPL atau 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit selama 135 menit kita berada di ruang kolaborasi ini. Dengan fasilitator saya Imyatun Muayyanah. Kompetensi lulusan yang dituju bahwa calon guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, juga mempertimbangkan aset yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, serta operasionalisasi pencapaiannya. Capaian umum modul bahwa calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Calon guru penggerak juga mampu mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Sedangkan capaian khusus modul, calon guru penggerak untuk mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya. Dalam hal ini, di mana Bapak dan Ibu mengajar, menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk kali ini calon guru penggerak dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Untuk agenda dan pembelajaran, pembukaan tadi sudah selama 10 menit, kemudian mereview materi yang sudah dipelajari di eksplorasi konsep,
tentang paradigma perubahan melalui Bagja. Kemudian diskusi kelompok, berdiskusi tentang satu visi bersama dalam kelompok. Jadi nanti masing-masing anggota dalam sebuah kelompoknya semua punya visi. Tentu saja visinya berbeda-beda, namun nanti diambil salah satu visi yang ada dalam kelompok itu dengan kesepakatan. Kemudian berikutnya berdiskusi tentang satu kalimat pernyataan prakarsa perubahan. Jadi ada satu kalimat prakarsa perubahan, apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru CGP ini untuk prakarsa perubahan. Selanjutnya berdiskusi tentang satu rencana Bagja. Setelah disepakati kalimat prakarsa perubahannya, kemudian dibuat menjadi rencana Bagja yang dari tahap ke tahap menggunakan kanvas Bagja. Untuk penutupnya, mereview kegiatan yang baru dilakukan, merefleksi tentang apa yang sudah didapat dalam proses pembelajaran selama 10 menit. Oke, Bapak dan Ibu. Mari Bapak dan Ibu kita sepakati bersama. Mohon maaf itu ada cucu yang Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi nanti semua anggota aktif untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ya, jadi masing-masing nanti ketika satu sudah berbicara, yang lain menyimak, mendengarkan, bahkan untuk kalau perlu, kalau kali ini sih memute, tapi ketika diskusi tidak mungkin dimute, jadi saling berpendapat. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, review materi dari yang sudah dipelajari di eksplorasi konsep. Ini mohon maaf ada beberapa yang belum mengirim, tapi kelas ini mungkin tinggal Pak Johan ya, belum mengirim di modul di alur mulai dari diri. Kemudian ternyata Pak Tatak ya, ditunggu ya Pak Tatak, mungkin terlupakan belum mengirim di alur mulai dari diri. Dan di eksplorasi konsep juga silakan setelah dibaca, di sana ada ringkasan atau catatan dari hasil membaca bisa diisikan. Dan kemudian dia saling mengomentari, apalagi yang eksplorasi konsep berbagi. Di sana semuanya itu memaparkan visi misi visi guru masing-masing, yang lain bisa mengomentari. Kemudian silakan Bapak dan Ibu, bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat, silakan bisa dituliskan di chat. Bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat, silakan ditulis di chat dulu. Silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat, tulis di chat silakan.
Ya, Bu Ima ini sudah nggih, mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, unggul, cinta tanah air, dan lingkungan yang inovatif dan kreatif. Ya, bagus sekali Bu Ima. Ini sudah lengkap, sudah ada spiritualnya, ada sosialnya, sudah ada unggul berarti ya, sudah ada pengetahuan keterampilannya, bahkan ada peduli lingkungannya. Ya, Pak Muklis, mewujudkan manusia yang berkarakter, berilmu, terampil, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Ya, ini juga sudah lengkap. Terima kasih. Coba sambil menyampaikan Bu Siti Nurfadila, daripada sendiri Bu Siti Nurfadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan visi saya, yaitu mewujudkan pelajar yang berprestasi, beradab, dan berwawasan global. Jadi harapan saya ketika saya menuliskan ini itu selain anak-anak didik saya itu berprestasi, tapi dia juga punya adab, punya sopan santun, karena selama ini yang saya lihat pelajar sekarang itu kok sopan santunnya kurang gitu Bu, pintar tapi kalau sopan santunnya kurang itu kan juga kurang baik. Kemudian selain itu juga bisa berwawasan global sehingga nantinya bisa menghadapi tantangan zaman, jadi bisa bersaing secara global begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Siti Nurfadila. Ya, berprestasi, namun masih tetap punya adab ya, adab kita, sehingga tidak hilang karakteristiknya bangsa Indonesia begitu ya Bu. Kemudian ada wawasan global agar kita bisa sejajar dengan negara-negara lain. Ya. Terima kasih Bu Siti Nurfadila. Selanjutnya Bu Iif, silakan Bu Iif. Bu Iif, belum ada Bu Iif. Bu Eni, silakan Bu Eni. Ya Bu Eni, seru ini Bu Eni nanti. Maaf Bu Iif sudah telepon. Ya, monggo Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi saya ini maaf masih ini, itu saya ingin mewujudkan anak-anak itu mempunyai karakter, berbudaya, peduli lingkungan hidup, terus juga menghasilkan anak-anak yang bertakwa, profesional, berdaya saing global, dan memiliki profil pelajar Pancasila. Gunanya nanti mereka dapat memenuhi tuntutan dunia kerja, dapat berwirausaha, dan juga dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Gitu. Iya, luar biasa Bu Eni, lengkap sekali. Terima kasih Bu Eni, karena Bu Eni guru SMK Bu Eni ya. Iya Ibu, SMK. Ya, karena guru SMK, maka di sini ada harapannya agar muridnya profesional, walaupun nanti mungkin ada anak yang tidak melanjutkan, tapi dia sudah punya pekerjaan. Diharapkan oleh Bu Eni itu mereka bekerjanya profesional begitu ya Bu Eni. Nanti akan beda dengan yang TK Bu Caca. Bu Caca mana sudah ada apa belum ya? Beda kalau di Bu Caca kan tidak ada profesional karena TK, atau SD SMP juga belum ada kata profesionalnya. Ini yang menciri khaskan. SMA pun belum. Jadi di sini sudah diketahui bahwa Bu Eni adalah guru SMK, seperti itu dari kata profesionalnya. Nah ini apalagi di sini memenuhi tuntutan dunia kerja. Ya, ini tentu saja visi dari Bu Eni tidak bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang SMA, SMP, SD seperti itu. Kalau mungkin di yang sama guru-guru SMK sama bisa ada kesamaan. Terima kasih Bu Dian, tadi ini juga sudah mewujudkan manusia yang berakhlak, ya berakhlak. Ya, diterangkan di sini oleh Bu Dian. Selanjutnya ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua Bapak dan Ibu. Mohon maaf yang belum terbaca nanti. Bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat?
Jadi visi yang tadi sudah ada, sudah bagus-bagus, maka ada prakarsa perubahannya mau bagaimana? Kalimat pernyataan untuk prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat. Buat satu kalimat prakarsa perubahan. Tentu saja kalau Bapak dan Ibu kemarin sudah ada, sudah baik, di sini mungkin akan dibuat lebih baik. Kalau yang belum baik menjadi baik, inilah yang dikatakan pernyataan prakarsa perubahan. Silakan ditulis. Yang lain sambil menulis, ada yang akan menyampaikan secara lisan? Silakan. Kalau ada yang akan menyampaikan secara lisan sambil yang teman-teman yang lain menulis di chat. Siapa? Bagaimana membentuk peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila? Ya, berarti dari tadi visi Ibu Eni yang panjang begitu, ada prakarsa perubahan, seprofesi apa, secerdas apa, itu yang akan diadakan perubahan adalah mereka itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Ini prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Ada yang lain? Silakan. Atau bisa secara lisan, Bapak dan Ibu, silakan. Raise hand. Yuk, ada yang akan menyampaikan secara lisan? Raise hand. Ya, Pak Tatak. Oh, menulis Pak Tatak ya. Menggerakkan seluruh ekosistem agar mampu mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang mengutamakan nilai kesopanan dalam bermasyarakat serta mampu menghadapi perkembangan zaman. Ya, ini tetap profil pelajar Pancasila masih mengedepankan kesopanan, kemudian dalam menghadapi perkembangan zaman. Ya, Pak Tatak, terima kasih. Ini Bu Dian, bagaimana menanamkan kebiasaan baik. Perubahan yang akan dibuat oleh Bu Dian itu adalah menanamkan kebiasaan baik, ya. Karena hal baik kemarin kita di otak luhur manusia ya, ketika kita belajar di 1.2 itu perlu dilatihkan, perlu ada pembiasaan. Kalau sistem otak yang lain itu tidak perlu, marah tidak perlu dilatihkan, tapi untuk menjadi baik perlu ada pelatihan, ada pembiasaan, betul. Kemudian bagaimana mewujudkan manusia yang religius, yang menjunjung tinggi nasionalisme dan budaya dengan kemajuan iptek, religius tapi nasionalis, kemudian ada di dalamnya iptek ini Bu IE, betul, bagus sekali Bu. Bagaimana sekolah dapat membentuk murid yang berkarakter Pancasila, terampil dan berwawasan lingkungan? Ya, ini berarti Pak Johan itu akan mencetak atau mengadakan perubahan bahwa para siswa itu memiliki karakter Pancasila, namun terampil juga tetap berwawasan lingkungan. Oke, selanjutnya ini Pak Muklis juga sudah menulis, dan selanjutnya terima kasih yang sudah menulis. Ini pertanyaan ketiga Bapak dan Ibu. Bagaimana tahapan bagja yang sudah Bapak Ibu pelajari? Nah, ini lisan saja bisa Bu kalau yang sudah tahapan bagja.
Bagaimana Bapak dan Ibu? Ayo siapa yang akan berpendapat? Raise hand, mungkin Bu Eni. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan Bagja, iya tahapan Bagja yang pertama saya membuat pertanyaan, begitu Bu, membuat pertanyaan inti yang fokus kepada visi yang akan saya wujudkan nantinya. Terus yang kedua saya ini Bu, mencari pembelajaran dari alur yang sudah saya buat tadi dengan membuat pertanyaan yang lebih sensitif gitu Bu. Terus kemudian saya menggali impian saya dari tahapan tadi. Galian impian itu juga saya wujudkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin fokus ke arah visi tadi gitu. Terus kemudian saya setelah menggali impian saya membuat alur rencana begitu bagaimana supaya bisa meraih impian tadi, membuat alur rencana, alur kerja, kemudian saya membuat aksi itu menjalankan rencana tadi. Itu yang saya pahami dari alur Bagja. Terus di situ bisa dibagi menjadi dua alur Bagjanya ya. Yang awal itu Bu, yang awal tadi saya kok lupa. Ya intinya itu Bu, yang 5 itu tadi Bagja itu tadi membuat pertanyaan, terus alurnya, terus menggali impian, terus kita buat alur rencana, terus kita lakukan rencana tersebut gitu. Itu yang saya sedikit saya pahami dari Bagja itu Bu. Monggo yang lainnya. Terima kasih sekali Bu Eni sudah lengkap buat pertanyaan untuk mewujudkan visi tadi ya, buat pertanyaan. Terus hanya ambil pelajaran ya, terus G-nya gali mimpi ya. Apa sih yang diimpikan? Gali mimpi ya. Gali mimpi ya. Kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusinya. Rencana, atur eksekusinya ya. Ya, itu kira-kira garis besarnya ini. Kalau Bagja itu kalau di bahasa Sunda, kalau kita juga bejo ya, bejo itu untung. Iya, betul. Iya, nanti kita akan bersama. Oke, terima kasih. Untuk yang kelima, bagaimana membuat sebuah rencana perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Ya, nanti kita akan mendiskusikannya. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke mind map dalam modul 1.3 ini, terutama pada alur ruang kolaborasi. Mind map visi guru penggerak ini yang pertama itu adalah memimpin perubahan positif. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan mampu untuk memimpin diri sendiri, memimpin rekan-rekan kerja atau komunitas praktisi atau komunitas pembelajaran di sekolahnya untuk mengadakan perubahan positif melalui cara berpikir kritis, melalui inquiry apresiatif sebagai paradigma. Kalau melalui berpikir strategis, itu nanti akan ada perubahan positif dan konstruktif di sekolah. Biasanya membutuhkan waktu dan bersifat jadi mungkin di bulan pertama, tahun pertama itu Bapak dan Ibu belum bisa mewujudkan secara utuh, tapi mungkin di tahun ketiga atau keempat, maka yang kemarin kan untuk yang dimulai dari diri 3 tahun yang akan datang itu akan menjadi apa? Itu berpikir strategis. Nanti kalau masih dalam masa calon guru penggerak, nanti mungkin di minggu pertama akan bagaimana, minggu kedua dan seterusnya. Itu nanti ada berpikir strategisnya. Tapi nanti kalau sudah lulus menjadi guru penggerak, di tahun pertama akan saya apa, tahun kedua akan bagaimana, tahun ketiga akan bagaimana. Ini untuk berpikir strategisnya. Kemudian dalam memimpin perubahan positif juga kita harus menggunakan pendekatan inquiry apresiatif sebagai paradigma. Inquiry apresiatif sebagai paradigma ini akan membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang punya potensi inovasi, potensi kreatif itu akan bebas, akan merdeka. Serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan dalam proses manajemen perubahan yang biasa. Jadi nanti Bapak dan Ibu
akan luar biasa. Kalau itu biasa, saya akan yang luar biasa. Ini dikatakan perubahan yang luar biasa melalui inquiry apresiatifnya. Kemudian B itu dengan cara setelah memimpin harus bisa mengelola perubahan positif. Jadi sudah ada perubahan, tinggal dikelola. Untuk mengelola perubahan positif, maka kita tetap menggunakan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja. Kemudian prosesnya, bagaimana proses inquiry apresiatif dalam Bagja, itu cara berpikir defisit ke cara berpikir aset. Kalau dulu Bapak dan Ibu, kalau ada sebuah program gagal, baru dicari apa penyebab kegagalannya. Tapi ketika dengan proses inquiry dalam Bagja itu justru tidak. Apa aset yang kita miliki? Kita maksimalkan untuk sebuah program, jadi terbalik. Untuk yang Bagja itu tadi sudah pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini Bagja. Selanjutnya Bapak dan Ibu untuk menyusun pertanyaan yang tindakan yang perlu dilakukan itu nanti dengan model Bagja atau dengan Bagja merevisi prakarsa perubahan dulu. Jangan lupa Bapak dan Ibu berangkat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jangan lupa juga berangkat dari nilai-nilai dan peran guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Baru nanti akan muncul visi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk Bagja ini maka dijalankan tindakannya yang mana yang perlu dilakukan. Juga pertanyaan disampaikan, dibahas atau digali bersama tim dan komunitas sehingga membuahkan temuan. Nanti dengan kolaborasi akan dibahas, digali. Kemudian nanti apabila Bagja sudah dieksekusi, direncanakan, maka nanti akan selalu didokumentasi. Terus ada monitoring, jangan lupa ada monitoring dan ada juga evaluasi. Nanti akhirnya itu bagaimana? Itu runtut berpikirnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita ingat kembali Bagja ya, buat pertanyaan. Membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, atau peluang. Atau juga mendefinisikan tujuan. Jadi pada buat pertanyaan itu juga mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan. Jadi diprovokasi agar terjadi perubahan. Karena kita akan lepas, akan keluar, akan terbebas dari yang biasa-biasa saja. Kemudian yang berikutnya melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi. Akhirnya ada tindakan untuk membangun koalisi. Kerjasama tim perubahan atau kita mencari dukungan atau kita urgenisitasnya mana yang penting yang diutamakan. Kemudian ambil pelajaran, menyusun pertanyaan semuanya dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan, kenali kekuatan potensi apa yang ada. Jadi ambil pelajaran potensi apa, baik dari potensi gurunya, potensi siswanya, potensi lingkungannya, potensi mungkin sarana prasarananya, ini nanti yang akan kenali. Nah setelah itu baru diidentifikasi, diapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positifnya. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Kemudian menentukan cara kita mengungkap fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil, besar, atau survei individu multi unsur. Jadi nanti untuk mengambil pelajaran setelah kenali aset, kemudian diidentifikasi, baru kita memperoleh data dalam diskusi kelompok itu. Kemudian berikutnya G-nya itu gali mimpi. Kolektif bila mana inisiatif terwujud. Bagaimana mimpinya, apa sekolah kita, berarti kita akan dilakukan itu mimpinya. Maka membayangkan dan menggambarkan masa depan. Bisa dimulai dulu Bapak dan Ibu.
Diulang, gali mimpi itu menyusun deskripsi bila mana inisiatif terwujud. Jika sudah ada inisiatif terwujud, mimpinya apa, kemudian kita membayangkan, kita menggambarkan masa depan, gambaran masa depan yang akan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Diambil pelajaran itu sudah ada, diambil pelajaran ya, itu sudah ada yang baik dulu, sudah positif, tapi kita akan mimpi lagi untuk yang membumi, yang tidak hanya dalam lingkup sekolah, tidak hanya pada saat itu, tapi bisa untuk ke masa depan. Kemudian mengalokasikan